Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, kita kembali melanjutkan tausiah kita pada bulan Agustus ini tentang perkawinan lintas agama menurut 4 mazhab. Kita tahu sama-sama bahwa mazhab itu ada 4. Yang pertama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jadi dalam masalah perkawinan mereka punya pertimbangan masing-masing, pendapat masing-masing tentang bagaimana hukumnya melakukan perkawinan lintas agama. Kalau mazhab Hanafi, Imam Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antar pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sekalipun ahlul kitab itu tersebut meyakini Trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini, yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitabnya yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki tentang hukum perkawinan lintas agama ini mempunyai 2 pendapat. Yang pertama, nikah dengan kitabiah hukumnya makruh mutlak baik zimmiyah, wanita muslim non muslim yang berada di wilayah negara-negara yang tunduk kepada hukum Islam, maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri kitabiah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya jatuh haram. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i. Demikiannya dengan mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita ahlul kitab, dan yang termasuk golongan wanita ahlul kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya. Sekalipun termasuk penghuni Yahudi Nasrani, alasan yang dikenakan mazhab ini adalah karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel dan bukan bangsa lain. Yang kedua, lafal min qablikum, umat sebelum kamu, pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5 menunjukkan kepada dan 2 kelompok orang, Yahudi dan Nasrani dan bangsa Israel. Menurut mazhab ini, yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut paham tersebut sejak Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak Al-Quran, sebelum Al-Quran diturunkan. Kemudian terakhir yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengenai kajian ini tentang perkawinan beda agama ini mengupakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani kelompok ini, dan tidak boleh menikahi kelompok warga Yahudi dan Nasrani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan beda agama tersebut banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i, tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk Alkitab adalah Yahudi dan Nasrani dan bangsa Israel saja, tapi menyatakan bahwa wanita penganut Yahudi dan Nasrani sejak Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Ini jemaah rahimakumullah tentang perkawinan lintas agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.